Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Apa kabar Sagi semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya tentunya. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Kali ini akan bertemakan tentang hal penting yang akan terjadi di bulan Agustus. Kita akan lihat ya, apa itu hal penting yang akan terjadi dalam hidup kamu. Ya tentunya tidak lepas dari masalah percintaan ataupun masalah finansial ya, dan masalah keluarga. Oke, kita akan lihat di sini Sagi, tapi ingat, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan ya, amin ya rabbal alamin. Oke. Sagittarius, fokuskan ke kartu ini. Kamu rasakan energi kamu dan energi orang yang kamu fokuskan ya, jika ada ya. Oke, Sagi. Hal penting yang akan terjadi di bulan Agustus. 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 Ada the thinking woman, ada community, door to personal healing and happiness, adjacent possibilities, angel of strength. Ada anxiety di sini. Oke, Sagittarius. Di sini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu ya. Jika tidak resonate dengan kamu, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Semoga saat kita reading lagi akan kebaca kembali ya energi kamu di sini. Oke, Sagittarius. Kita lihat di sini ada anxiety di sini, di mana kamu mengalami kejenuhan, suatu kebosanan ataupun kekhawatiran di sini, baik itu dalam masalah percintaan kamu ataupun bisa saja dari segi keuangan atau karir atau pekerjaan kamu di sini ya. Ada sesuatu yang mengkhawatirkan bagi kamu atau sesuatu yang membuat kamu jenuh, entah itu hubungan kamu dengan seseorang gitu ya. Atau seseorang mungkin yang terkoneksi sama kamu saat ini itu dia ya bisa dikatakan suka on off ya, atau dia yang jauh di mata tapi dekat di hati gitu ya, atau di sini kamu lagi blokir-blokiran ya, bisa aja ya buat Sagittarius. Atau di sini kamu pengen gimana ya gitu ya, kenapa aku kok bisa jenuh dengan masalah hati aku, dengan hubungan aku dengan dia gitu, apa, atau dia tidak pernah menghargai kamu atau tidak menganggap kamu, atau dia hanya mementingkan diri dia sendiri ya. Dia pertahankan keegoannya dia, bisa saja di sini yang membuat kamu jenuh ataupun bosan ataupun khawatir di sini. Oke. Bisa saja kalau dari segi pekerjaan sih terlihat di sini ya. Kamu bingung ya, atau lagi ya kamu yang belum mendapatkan pekerjaan, kamu bingung mau kerjaan apa ya gitu. Atau mau saat buka bisnis apa ya gitu ya. Nah, itu. Di situ yang kamu membuat kamu merasa bahwa ya rasanya bosan gitu ya, boring ya. Nah, tapi nanti kita akan coba klarifikasi dari kartu tarot ya. Nah, terlihat di bulan depan apa hal penting yang akan terjadi. Seseorang itu akan memikirkan kamu. Seseorang itu mungkin akan datang kepada kamu, akan bisa berkomitmen bisa saja ya dengan kamu. Karena di sini ada suatu door to personal healing and happiness, di mana saat kamu jenuh dengan hubungan dengan seseorang, kamu meninggalkan dia, dan kebahagiaan kamu, dan kamu healing di situ ya. Kamu healing di saat kamu ya seseorang yang terhubung dengan kamu itu membuat kamu jenuh bosan ya, kamu mencoba healing, mencoba move on ya dari dia, itu maksudnya. Dan yang happinessnya di sini, kamu akan ya didatangi oleh seseorang, akan ada hadir seseorang yang memikirkan kamu di sini. Oke, buat Sagittarius. Siapa dia? Ya bisa saja itu dia teman kamu, ataupun di sini terlihat community ya, bisa saja itu teman-temannya kamu, atau di masa lalu kamu berkenalan atau apa ya.
atau teman masa lalu kamu gitu ya. Karena masa lalu itu tidak harus selamanya mantan gitu. Mantan teman, mantan pacar, nah itu juga dari masa lalu ya. Karena dilihat di sini ada community ya, dimana kamu ya sering ada ini, sering ketemu, sering reunian, atau sering ada pertemuan lah ya gitu. Jadi di situ kamu mungkin baru berkenalan lagi gitu ya, kenal lagi, ketemu lagi gitu. Jadi di situ dia membuat bahwa ya akhirnya dia mikirkan kamu, karena melihat kamu itu orang yang bisa dikatakan membawa kenyamanan atau membawa suatu kebahagiaan gitu ya. Nah itu yang membuat dia memikirkan kamu. Ada sesuatu chemistry yang dirasakan kepada kamu ya, buat Sagittarius. Oke. Kalau dalam hal pekerjaan, terlihat di sini ya di bulan depan kamu akan bisa ya menjalin hubungan ataupun menjalin kerjasama ya dengan beberapa orang atau beberapa perusahaan ya. Terlihat juga di sini ya. Ada di mana kamu ingin mengembangkan perusahaan atau mengembangkan usaha kamu, dan kamu itu akan bisa kamu lakukan dikarenakan ada support mungkin dari keluarga ataupun teman kamu, atau mungkin ada yang membantu kamu dalam menjalankan usaha atau bisnis kamu di sini. Nah itu akan terjadi. Ya mudah-mudahan di bulan depan itu akan membawa kebaikan buat kamu ya. Bagi kamu yang mungkin sebelumnya itu merasa, wah kapan ya aku bisa beruntungnya, kapan ya aku bisa berhasilnya. Nah semua itu ada jalannya. Ada jalannya menuju sesuatu itu, pasti ada jalan. Tinggal kamu yang berusahanya dan berdoa di sini. Jika kamu tidak mengetahui jalan itu, tidak melihat kesempatan di depan, nah kamu tidak akan bisa berhasil. Itu aja sih intinya, usaha dan berdoa. Maka Tuhan akan menunjukkan jalannya kepada kamu. Oke, Sagittarius. Karena di sini di bulan depan bisa saja kamu sudah bisa menyeimbangkan semuanya. Baik itu dari segi perasaan kamu, dari masalah percintaan kamu, atau dari masalah pekerjaan kamu, itu akan bisa seimbang semuanya. Kamu akan bisa jalan kamu bisa stabil jalannya gitu loh. Ya. Dari segi keuangannya kamu mungkin akan membaik gitu ya. Dari segi perasaan kamu ya seseorang itu akan datang kepada kamu, ya mungkin akan bisa membuat ya kamu bahagia dengan dia nantinya gitu ya. Bisa saja hal itu akan terjadi di sini. Nah, strength menggambarkan bahwa ada sesuatu kekuatan yang kamu miliki di sini. Kenapa? Ya, saat kamu merasa bahwa ada masalah dalam hidup kamu coba terus bangkit, kamu coba untuk terus maju tanpa kamu stuck gitu loh. Nah, itu yang membuat kamu menjadi seorang yang lebih kuat di sini. Bisa saja di awal itu kamu punya seseorang yang manipulatif, atau dia hanya memanfaatkan kamu, ataupun dia hanya suka on off sama kamu gitu ya. Atau dia tidak pernah menghargai hubungan kamu dengan dia gitu ya. Nah, di situ kamu menjadi seseorang ya, pengalaman kamu itu yang menjadikan kamu seorang yang kuat. Pengalaman itu yang menjadi pembelajaran buat kamu. Akhirnya ke depan aku bisa memilih ya, melihat mana yang baik, mana yang tidak gitu. Itulah keseimbangan yang akan terjadi pada kamu di bulan depan. Bisa saja dimulai dari sekarang kamu merasakan hal itu ya, buat Sagittarius. Ya, bagi kamu di sini yang healing, ya mungkin kamu bisa ya akhirnya berhasil untuk move on. Kamu berhasil untuk membahagiakan diri kamu sendiri di sini, di mana kamu sudah capek dengan orang yang mungkin tidak pernah menghargai satu hubungan, atau mungkin dengan orang yang tidak pernah ingin berkomitmen sama kamu. Akhirnya kamu coba healing di sini, ya ternyata sukses healing kamu. Kamu bisa melupakan dia, kamu bisa move on dari dia. Nah, gitu ya. Buat Sagittarius, itu yang membuat kamu menjadi seorang yang lebih kuat saat ini. Sehingga apapun masalah yang akan datang kepada kamu sudah bisa nih untuk mengatasinya. Karena kamu ya dari pengalaman sih udah banyak ya yang kamu rasakan di sini. Buat Sagittarius, apapun itu, namanya hidup ya. Semua pengalaman yang kita dapatkan itu adalah pelajaran hidup kita. Jadi harus kita pahami, harus kita sikapi dengan baik gitu ya. Nah, semua itu pasti ada hikmahnya dari apa yang terjadi. Ya, kadang-kala kita sedih dulu, akhirnya Tuhan berikan kebahagiaan di depannya ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita akan lihat di sini lagi buat Sagittarius. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, kamu hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi, dan itu berbayar. Dan bagi kamu juga yang ketinggalan reading sebelumnya, ada beberapa readingan yang kita lampirkan di kolom deskripsi ya. Sesuaikan aja dengan case-nya kamu.
kamu bisa cek dan recheck di kolom deskripsi beberapa readingan sebelum ini ya. Oke. Buat Sagittarius, kita akan lihat di sini. Apalagi yang akan terjadi, hal penting apalagi yang akan terjadi di bulan depan, di bulan Agustus, kita akan lihat di sini ya. Buat Sagittarius. Oke. Ada di Tower. Nah, kalau kita sinkronkan kartu atas dengan bawah dengan kejenuhan kamu ya, terbukti bahwa kamu ingin mengakhiri hubungan itu ya. Oke. Ada Five of Cup, ada Five of Swords, ada energi couple di sini yang kamu rasakan. Ada Ace of Pentacles. Oke. Ada Two of Swords, ada Nine of Swords, ada Ace of Wands. Bagus ya kartunya. Ada The Tower di sini. Oke. Ada Five of Cups, elemen air Cancer, Pisces, Scorpio, elemen udara Gemini, Libra, Aquarius, elemen tanah Taurus, Virgo, Capri. Oke, masih elemen udara. Elemen api Aries, Leo, Sagi di sini. Elemen tanah air juga ada ya, Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, itu zodiak yang dilink dengan kamu ya. Di sini juga ada Leo di sini. Nah, itu zodiak yang dilink dengan kamu saat ini. Bisa saja zodiak yang disebutkan di atas itu cocok sama kamu, resonate sama kamu ya. Atau bisa saja ada sebagian dari zodiak itu yang sudah terpisah dari kamu. Oke. Buat Sagittarius, kita lihat di sini ada The Tower. Kita linkkan dengan kartu di atas. Nah, itu terjadi memang kejenuhan kamu itu membuahkan hasil, akhirnya ya terputuslah hubungan kamu dengan dia. Ya, seperti itu. Jadi di sini kamu lebih memilih untuk ya meninggalkan hubungan itu, hubungan yang mungkin tidak pernah ada komitmen, atau mungkin hubungan tidak pernah ada ya sesuatu gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu yang terjadi di sini. Maaf ya kalau ada kata-kata yang mungkin yang mengganggu. Nah, tidak mungkin kita stop ya. Takutnya nanti intuisinya berbeda lagi gitu ya. Tapi abaikan aja suara-suara yang mengganggu ya. Buat Sagittarius semuanya, mohon maaf ya. Di sini juga ada Five of Cup. Ya, kesedihan itu di awal kamu mungkin meninggalkan hubungan itu ya, kamu sedih memang. Ya wajar dong ya, dimana udah lama ya berhubungan, maksudnya menjalin hubungan, tiba-tiba aja putus gitu ya. Nah, itu jadi bisa dikatakan di sini kamu merasakan, maaf ada telepon masuk, merasakan bahwa ya sedih, galau, gelisah gitu ya. Rasanya susah untuk move on, tapi ternyata kamu cepat ya untuk melihat bahwa ya aku harus kuat di sini. Juga ada Five of Swords di sini. Five of Swords itu ya bisa dikatakan sama dengan Five of Cup ya. Itu kesedihan, kekalahan kamu di sini, dimana hubungan yang berakhir itu memang membuat kamu down gitu loh. Bisa saja sebagian dari kamu, tapi akhirnya kamu itu membuat akhirnya kamu bisa nyadar gitu ya, bisa sadar bahwa aku harus kuat, aku harus bangkit. Karena kalau hanya seperti ini, harapan-harapan itu tidak akan bisa menghampiri aku. Nah, itu di sini gambaran dimana kamu sudah menyadari bahwa aku harus bisa bangkit, aku harus bisa maju ke depan. Jangan stuck di sini aja gitu loh. Karena di depan ada kesempatan. Ace of Pentacles. Dari segi keuangan di sini ya, itu kamu akan banyak sekali harapan-harapan. Di bulan depan mungkin kamu akan mendapatkan suatu keberuntungan gitu ya, peluang-peluang yang bagus gitu ya, untuk bisa kamu meningkatkan bisnis kamu, atau meningkatkan suatu finansialnya kamu lah ya gitu, seperti itu. Kadang-kadang kamu juga merasa bingung ya saat kamu merasakan ada suatu masalah, atau saat merasakan bahwa ya masalah percintaan juga di sini gitu ya. Kalau dari segi pekerjaan sih kamu sudah terbiasa lah ya dengan melihat kesempatan di depan, ataupun dengan pekerjaan yang kamu lakukan saat ini, dengan bisnis kamu sudah terbiasa dengan itu ya. Kadang-kadang kalau pekerja itu kalau nggak rugi ya untung ya, itu ya seperti itu. Tapi kalau dari percintaan, nah itu yang membuat kamu bingung di sini. Memilih seseorang ya,
Orang yang datang, orang yang mikirkan kamu juga dengan adanya masalah ini kamu juga trauma kadang-kala. Trauma gimana? Nah, seandainya orang yang datang lagi ke kamu itu orang yang sama dengan masa lalu kamu, nah itu yang akan membuat kamu bingung di sini. Karena capek ya. Capek juga dengan kondisi ketemu lagi nih orang yang itu aja gitu. Gitu lah ya. Jadi di sini sebenarnya itu semua tergantung kepada kamu. Kalau dilihat di sini orang mikirkan kamu itu ya ada ya orang yang baik ya. Kalau dikatakan orang yang kalau dia perempuan ya, dia orang keibuan, dia orang yang sudah matang ya, sudah mapan di sini. Ya kalau dianggap untuk berkomitmen dia udah bisa gitu loh. Kalau seandainya dia di sini seseorang yang memikirkan kamu itu laki-laki atau maskulin gitu ya, dia sudah sudah siap juga di sini ya untuk bisa berkomitmen dengan kamu gitu. Jadi ya di sanalah dimana kebingungan kamu yang mulai muncul, dan di situ tugas kamu di sini ya untuk bisa mencari tahu tentang dia. Jalani dulu dengan dia, cari tahu tentang dia, masuk ke dalam dunianya dia ya, ketahui keluarganya dia, kenalan juga dengan keluarganya dia gitu ya. Itu bagi orang baru ya, karena di sini ada gambaran dimana kamu ya sudah terpisah dari orang lama gitu ya. Ada Nine of Swords juga di sini. Ada pikiran, kadang-kala kamu juga punya pikiran negatif ya terhadap sesuatu akhirnya gitu. Karena kebingungan kamu dengan seseorang yang akan datang kepada kamu. Karena kalau dilihat di sini ada beberapa orang yang akan terkoneksi sama kamu nantinya. Dimana bahwa seseorang itu ya bisa saja hanya melihat kamu itu dari segi finansialnya kamu, atau dia melihat kamu dari segi penampilan atau wajah kamu atau body kamu gitu ya. Nah itu, jadi di sini kadang-kala kamu juga merasakan bahwa ya situasi yang gimana gitu ya. Nine of Swords ya. Oke. Jadi di sini kamu tidak usah takut. Seandainya seseorang datang kepada kamu itu ya kenali aja dulu, jalani aja dulu, sampai di mana kamu bisa melihat keseriusan dia gitu ya. Nah, itu sih intinya di sini buat kamu. Dan juga ada Ace of Wands di sini. Ada di sini kamu ya di bulan depan kamu akan bisa mendapatkan suatu kesempatan baru ya. Baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam hal percintaan kamu ya. Bisa dikatakan tadi di sini orang memikirkan kamu itu memberikan kesempatan ya untuk berkomitmen dengan kamu. Nah, itu tergantung kepada kamu untuk bisa menerima dia atau tidak. Apakah kamu yakin? Ya udah. Karena di sini ada door to personal healing dan happiness ya, dimana kamu sudah menuju ke arah jalan dimana kamu harus healing, dimana kamu harus bisa mendapatkan kebahagiaan di situ. Nah disitulah kamu bisa memutuskan bahwa ya orang ini baik atau tidak, apakah aku nanti akan bahagia atau tidak. Nah gitu ya Sagittarius, itulah kesempatan di sini. Juga kalau dilihat dari segi finansialnya kamu, kesempatan kamu di sini yaitu sangat banyak sekali juga kesempatan kamu, mungkin pekerjaan baru kamu, bagi kamu yang mungkin belum punya pekerjaan. Nah di sini kamu akan bisa mendapatkan pekerjaan itu ya, buat Sagittarius. Oke. Kita akan lihat lagi di sini buat Sagittarius cerita kamu selanjutnya ya. Apalagi, walaupun ya hidup itu penuh cobaan, kadang-kala itu pasti ada hikmahnya. Ya. Tinggal kita berusaha dan berdoa aja demi kebaikan hidup kita ya. Karena ya jangan mau dikhianati, jangan mau dibohongi gitu ya. Jangan mau ya dimanipulasi gitu ya. Nah gitu ya. Buat Sagittarius ada unrequited love ya. Kita akan lihat di sini lagi ada children. Kayaknya children ini wah make the effort. Ada passion ya. Nah, retreat, wah kartunya. Yeah. Children, your love life is being affected by children. Bisa dikatakan di sini ya, kamu terpisah bagi kamu yang sudah pernah menikah ya, atau yang sudah menikah, yang sudah mempunyai anak gitu ya. Bisa saja kembali lagi gitu ya, karena seorang anak itu yang membuat semangat hidup kamu, ataupun yang membuat ikatan lagi dengan kamu gitu ya. Tapi bagi sebagian dari kamu itu ya bisa merasakan bahwa anaklah kekuatan kamu, bahwa aku harus bisa bangkit demi anak-anak aku, demi keluarga aku. Jadi aku tidak harus stuck di sini aja. Aku punya keluarga, aku punya anak yang harus aku hidupi, yang harus aku perjuangkan. Jadi disinilah kamu merasakan bahwa ya
harus itu yang membuat semangat kamu di sini. Oke. Ada passion juga di sini. Jadi racun-racun yang mungkin yang datang kepada kamu itu bisa kamu atasi. Walaupun saat kamu itu sudah menikah atau apa, ya kamu coba untuk ya melupakan semuanya gitu loh. Karena kamu merasa bahwa ya udah itu tidak akan bagus gitu loh untuk dilanjutkan. Lebih baik aku sendiri di sini. Ya. Sendiri memenuhi ya keluarga aku, membahagiakan keluarga aku, dan ya aku diri aku sendiri. Nah itu ya di sini. Karena aku juga sudah punya anak, punya keturunan. Nah itu ya. Oke, Sagittarius, semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia lagi, akan ketemu dengan seseorang yang benar-benar tulus dengan kamu ya. Sampai ketemu lagi, Sagi. Dadah.